Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Oktaviani dari Administrasi Bisnis 2A Politeknik Negeri Madiun. Saya akan melakukan sebuah wawancara dengan seorang narasumber yang akan membahas mengenai etika dalam Pancasila. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai etika dalam Pancasila. Yang pertama, pengertian etika itu sendiri. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Saya juga mengambil pengertian etika menurut pendapat para ahli. 1. Menurut KBBI, etika merupakan suatu ilmu tentang baik dan buruknya suatu perilaku atau nilai mengenai benar dan salahnya suatu perbuatan yang dianut dalam masyarakat. 2. Menurut Martin, etika merupakan suatu disiplin ilmu yang berperan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol tingkah laku atau perilaku dalam masyarakat. Dari pendapat ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa etika merupakan suatu ilmu yang digunakan manusia sebagai pedoman atau nilai-nilai dasar dalam bertingkah laku atau berperilaku dengan baik dan benar. Yang kedua, pengertian Pancasila. Kita semua pasti sudah tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, di mana dari setiap sila dari Pancasila mengandung nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dari pengertian etika dan Pancasila yang sudah saya sampaikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa etika dalam Pancasila merupakan suatu ilmu mengenai baik dan buruknya tingkah laku manusia yang harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya persilakan Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Jim Pramesti. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Airlangga dari jurusan Teknik Lingkungan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang etika dalam Pancasila. Sebelumnya kan pasti saya dan Anda sudah tahu bahwa kita sudah mendapatkan pelajaran Pancasila dari kita SD sampai SMA, dan sekarang juga kita mendapatkan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Ya, betul. Oke, bisa kita mulai wawancara hari ini? Ya, bisa. Sebelum kita tahu apa itu etika dalam Pancasila, kita harus mengetahui apa itu etika dan apa itu Pancasila. Jadi pertanyaan nomor 1 itu, menurut Anda apa yang dimaksud dengan etika dan apa yang dimaksud dengan Pancasila? Oke, menurut saya itu kalau yang pertama itu etika adalah suatu hal yang berhubungan dengan sesuatu yang mengatur sikap kita, bagaimana cara kita bersikap. Jika kita memiliki sikap yang baik dan bermoral, maka kita juga telah menerapkan apa itu beretika. Dan etika itu merupakan suatu hal yang sama dengan adat istiadat, merupakan aturan yang tidak tertulis tetapi wajib untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Pancasila menurut saya itu sebuah dasar negara Indonesia yang memiliki nilai dasar Pancasila yang berguna untuk mengatur kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi etika itu dijadikan pedoman untuk kita dalam bertingkah laku. Iya, betul. Oke. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda bagaimana hubungan antara etika dengan Pancasila? Silakan.
begini, kalau dalam bertindak kita harus memperhatikan bagaimana etika kita agar kehidupan kita menjadi lebih teratur. Dan salah satu bagaimana cara kita beretika lebih baik yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam Pancasila. Kemudian karena dalam Pancasila itu sudah terkandung secara lengkap nilai-nilai yang ada, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, yaitu mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi kalau ditanya hubungan itu pasti ada hubungannya, tentu ada hubungannya. Gitu. Jadi dengan etika kita bisa mengatur tingkah laku kita, Ya, di mana harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. ya. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, mengapa etika Pancasila itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya itu sangat penting sekali untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, terutama di era sekarang banyak generasi muda yang memiliki karakter yang buruk dan juga tidak bermoral. Generasi yang seharusnya menjadi pendobrak dan pembangun bangsa Indonesia malah menjadi bumerang, yaitu sebagai ancaman bangsa Indonesia sendiri. Jadi menurut saya tuh Pancasila jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, apalagi diimplementasikan sejak usia dini. Jadi mereka bisa tahu bagaimana cara bersikap seperti yang ada dalam nilai-nilai Pancasila gitu. Pertanyaan yang keempat, berikan contoh implementasi atau penerapan dari etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ditanya tentang penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Contohnya saja dalam nilai ketuhanan ya. Saya kan sebagai seorang mahasiswi, apalagi di universitas yang besar kan tidak hanya mahasiswa atau mahasiswi yang beragama Islam saja yang berkuliah di sana, tapi juga dari agama yang lain. Jadi kita tuh harus bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berteman, dimanapun kita berada. Jadi misal kita bisa menghormati mereka, teman kita yang berbeda agama, bisa mengingatkan waktu ibadah satu sama lainnya. Itu sih kalau saya. Jadi harus diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu contohnya. Pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, apakah penerapan etika Pancasila di Indonesia itu sudah sesuai atau belum? Menurut saya itu masih belum sesuai penerapan etika Pancasila yang ada di Indonesia, karena mengingat banyaknya generasi muda saat ini yang masih belum melakukan sikap beretika, sikap mereka, karakter mereka masih mencerminkan seorang generasi muda yang tidak bermoral begitu. Jadi belum sesuai ya? Ya belum. Jadi solusinya bagaimana agar penerapan etika Pancasila di Indonesia itu dapat terlaksana dengan baik? Menurut saya kalau solusi itu bisa dilakukan sedini mungkin, yaitu dengan peran orang tua juga guru yang ada di sekolah. Misalnya kalau orang tua kita bisa mengajarkan anak kita mulai sejak kecil bagaimana sikap kita seharusnya saat di rumah, saat dengan orang tua, bagaimana cara menghormati orang tua. Dan kalau sudah sekolah kan kita dari SD seperti yang Anda katakan tadi, dari SD sudah mendapatkan pelajaran Pancasila dari SD, bahkan sampai perguruan tinggi kita juga masih mendapatkan pendidikan Pancasila. Jadi gitu. Baik, jadi dari hasil wawancara tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa etika Pancasila itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya etika Pancasila, kita dapat mengatur tingkah laku kita untuk lebih baik lagi, di mana dalam kita bertingkah laku itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selain itu, dengan adanya etika Pancasila, kita juga dapat berkehidupan itu lebih lancar, lebih teratur, dan lebih positif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya dan narasumber saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada semut di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.